Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, pagi ini saya ingin mengajak kawan-kawan untuk membahas tentang why. Ya, jadi satu pertanyaan tentang hal-hal yang kita kerjakan. Ya. Kawan-kawan sekalian, dulu saya pernah punya kawan bercerita bahwa dia pernah bersama kawan-kawannya ya pergi ke Gunung Semeru. Dan dia termasuk yang tidak bisa menyelesaikan misinya untuk bisa sampai puncak. Kemudian dia pulang dan bercerita kepada saya tentang kesedihannya tidak bisa sampai ke puncak. Ya, dia bercerita kalau saya pada waktu itu punya big way, ya, maka pasti saya akan bisa sampai ke puncak. Ya, big way itu apa? Saya tanya gitu. Big way itu adalah sebuah pertanyaan besar atau alasan besar untuk apa dia memuncak ya. Mungkin suatu saat misalnya dia punya ibu sakit, kemudian di atas Gunung Semeru itu ada kembang Wijaya Kusuma atau apa yang kalau dia memetik itu bisa digunakan untuk obat bagi ibunya yang sakit, itu mungkin dia bisa sampai puncak. Itu ilustrasi sederhana, kawan-kawan. Dan hal-hal yang semacam itu banyak kita temui dalam kehidupan kita, misalnya di dalam organisasi. Mengapa organisasi kita stagnan gitu ya? Mengapa misalnya eh, keluarga kita itu stagnan dan sebagainya, sebenarnya eh, sedikit banyak tergantung dari way ini. Termasuk juga kalau kita mengajar, mengapa para siswa atau para murid itu tidak punya semangat ya, untuk bisa memahami apa yang kita ajarkan. Ya, salah satunya ya, tentang bahwa dia tidak punya way tadi. Untuk apa dia belajar? Kawan-kawan sekalian, konsep way dan big way ini menarik ya. Karena ini membantu kita ya, untuk mendalami alasan dibalik tindakan atau tujuan di dalam kehidupan. Rata-rata kebanyakan orang mengalir begitu saja, tidak punya tindakan dan tujuan, sehingga apa yang dia lakukan itu tidak efektif ya. Atau kadang-kadang kita membuat sebuah tujuan tetapi kayaknya kurang kurang membumi ya. Lebih enak kita menggunakan kata way dan big way ya, daripada visi misi tujuan ya, sebenarnya agak mirip sebenarnya. Dan ini penting baik itu di dalam kehidupan pribadi maupun kolektif ya. Nah, sebagai contoh begini ya, atau saya jelaskan dulu ya. Jadi way ini kalau kita definisikan ya, mungkin ini mengacu pada alasan langsung. Jadi jika sebuah pekerjaan kita lakukan ada alasan langsungnya atau motivasi dibalik apa tindakan ya, ya atau keputusan tertentu. Ini sebenarnya adalah seperti lapisan pertama dari pertanyaan. Mengapa yang memberikan ya, jadi pertanyaan mengapa ini yang akan memberikan pemahaman langsung terhadap suatu kejadian atau pilihan. Ya, kemudian yang kedua itu big way. Itu adalah alasan mendasar atau apa? Fundamental ya. Atau seringkali disebut sebagai alasan filosofis ya. Kan sekalian contohnya ya, ini saya kasih contoh biar kita enak untuk berdiskusi ya. Ya. Misalnya masak makanan ya. Kamu masak makanan, way-nya adalah untuk mengisi perut ya, agar kenyang. Ini adalah sebuah alasan langsung dan praktis. Nah, kemudian ada big way-nya.
yaitu untuk menunjukkan cinta dan perhatian pada keluarga, ya, atau menciptakan momen bersama, memelihara tradisi keluarga. Jadi ada sebuah tujuan yang lebih filosofis daripada hanya sekedar kenyang gitu. Ya, kemudian ya itu yang idealnya, ya bukan idealnya, maka seharusnya kalau seorang muslim ada grand way. Kalau saya ngomong grand way-nya itu adalah ibadah atau lillahi ta'ala. Jadi lengkap itu. Ya, mungkin kita menjadi lebih bersemangat. Atau yang lebih mendasar lagi, ya bukan mendasar ya, ada contoh lagi ya. Contoh lagi misalnya apa ya? Misalnya adalah saya sendiri ya. Saya dulu pernah ingin belajar bahasa asing ya, bahasa Inggris, tapi tidak berhasil mungkin juga karena kurang big way-nya. Jadi misalnya belajar bahasa asing ya, way-nya apa? Way-nya misalnya hanya untuk berkomunikasi dengan banyak orang, artinya untuk berbicara dengan bahasa Inggris dengan orang asing, itu mungkin way-nya begitu. Tapi big way-nya itu misalnya untuk memperluas wawasan saya tentang dunia ini gitu, atau membuka peluang karir saya di luar negeri ya. Kalau program di dalam negeri ya gajinya segitu-segitu, tapi mungkin kalau bisa di luar negeri menjadi banyak digit itu ya. Atau menghargai keanekaragaman manusia, misalnya seperti itu ya. Kemudian ya tujuan grand way-nya ya lillahi ta'ala, ibadah ya. Kawan-kawan sekalian, dengan cara seperti itu mungkin kita akan lebih termotivasi ya, bukan setiap kegiatan itu mengalir begitu saja, itu akan termotivasi. Kan sekalian, misalnya di dalam organisasi, mengapa organisasi stagnan itu salah satunya juga seringkali karena, apalagi organisasi sosial ya, yang tidak dibayar ya, itu mengapa kebanyakan itu tidak bisa tidak bisa berkembang dengan baik ya. Salah satunya adalah karena personalia yang ada di dalamnya itu tidak punya way, big way, atau bahkan grand way ya. Itu tidak punya, atau beberapa yang punya, beberapa yang lain tidak punya. Jadi buat apa sih sebenarnya ya kita bekerja di dalam misalnya kegiatan nirlaba gitu. Kalau tidak punya alasan itu ya selesai ya. Tidak punya alasan itu selesai. Kan sekalian, kemudian pertanyaannya apakah W ya, big way, grand way itu hanya kita sampaikan begitu. Misalnya saya punya sebuah organisasi misalnya ya, organisasi kebersihan misalnya, saya punya misi membersihkan jalan-jalan di RT saya gitu, yang saya punya banyak orang ya, banyak orang yang membantu dalam organisasi itu, ketua, sekretaris, bendahara dan lain-lain ya. Akhirnya itu kalau orang-orang itu tidak punya way ya, big way, grand way ya dia akan bubar organisasi ini. Atau yang punya hanya 1-2 itu tidak akan bisa berjalan efektif. Misalnya way-nya itu mengapa kita perlu membersihkan lingkungan gitu ya, mungkin biar tidak sakit, biar tidak ada demam berdarah gitu ya. Atau misalnya biar kelihatan rapi. Tapi juga ada big way-nya ya. Big way-nya itu misalnya hal yang sifatnya filosofis
Ya, misalnya eh, agar lingkungan kita ini bisa green ya, seperti itu. Ya, agar kita menjadi bagian dari eh, lingkungan sehat di dunia. Gitu. Agar apa namanya kita tidak membebani pemerintah gitu. Karena kalau sakit anggaran APBN akan terkurangi ya, padahal sekarang APBN kita agak kembang kempis gitu ya. Nah itu kemudian big way-nya lillahi ta'ala. Tanpa itu semua ya pada akhirnya organisasi tidak berjalan. Tetapi hal yang seperti ini tidak hanya dibaca tentang bahwa tujuan organisasi atau apapun hanya seperti itu langsung bisa membuat organisasi efektif. Yang paling tidak mudah adalah menanamkan W, big W, grand W ini pada personal yang ada di situ. Itu ya, menanamkan ya. Nah kalau sudah menanamkan itu berarti ya banyak caranya, ini harus dipikirkan oleh apa, terutama pimpinan gitu ya, bagaimana gitu ya. Saya kira itu tidak hanya di organisasi, di apapun ya, misalnya di dalam keluarga, misalnya di dalam bahkan ketika kita punya misi tertentu, pendidikan, mengajar itu pun harus punya seperti itu, ditanamkan apa W ya, big W-nya, grand W-nya. Jadi itu justru lebih penting dibanding dengan ketika kita mengajar intinya itu ya. Jadi misalnya kita mengajar topik luas bangun datar misalnya, itu W ya, big W maupun grand W-nya itu lebih penting untuk disampaikan di awal dibanding dengan justru kita mengajarkan materinya itu ya. Bahkan ketika orang itu sudah punya W, grand W dan big W-nya ya, dia bisa belajar sendiri ya. Itu jadi itu obrolan kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Agak ngalor ngidul, tidak apa-apa, intinya mungkin kamu sudah bisa memahami ya. Karena saya tidak apa namanya, tidak membuat satu video yang terkonsep dengan baik ya. Saya hanya ada ide kemudian saya sampaikan seadanya, tidak profesional. Terima kasih banyak kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.